Halo Sobat Sastra sekalian. Saya hari ini akan membuat satu konten dari hasil bacaan saya 11 tahun yang lalu, yakni dari buku Pram Lawan. Lumayan tebal bukunya. Jadi buku ini isinya tentang wawancara bersama Pram, khusus wawancara Pram terkait berbagai macam persoalan, yakni persoalan sastra, persoalan lekra, persoalan seks, proses kreatif, kemudian pengalaman dia di Pulau Buru, sampai yang memang sering menjadi isu bahwa Pram itu menjadi salah satu kandidat peraih Nobel dari Indonesia, dan itu sangat penting tentang Nobel bagi Pram. Daripada belakangan kemudian sempat ramai juga bahwa ada satu kandidat untuk peraih Nobel di Indonesia yang menjadi polemik. Nah, Pram sebenarnya sudah sejak lama dikandidatkan untuk meraih Nobel, tetapi Nobel itu belum juga sampai detik ini diterima. Bahkan seorang pengarang besar asal Jerman, Günter Grass, meraih Nobel tahun 1999, dia juga salah satu yang merekomendasikan untuk Pramudia Anantatur meraih Nobel. Rupanya pengarang Jerman itu, Günter Grass itu juga berkawan baik dengan Pram. Nah, tetapi mengapa Nobel itu kemudian tidak pernah kunjung diterima oleh Pram? Ternyata ada banyak persoalan. Ada yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan gerakan kesusahan yang dilakukan oleh Pram, banyak hal. Tentu di luar itu teman-teman sudah banyak yang tahu, bahkan konsen tentang karya-karya Pram, kemudian bagaimana kelayakan Pram meraih Nobel. Juga di simpang lain ada juga yang banyak yang tidak bersepakat, dan itu hal yang sangat wajar. Tapi Sobat Sastra sekalian, mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi khasanah kesusastraan bagi teman-teman yang baru mencintai sastra, yang sedang menggauli sastra. Hukumnya mudah-mudahan saja bermanfaat bagi yang lain. Buku tebal ini ditulis oleh Hasudungan Sirait, Hindriyati dan Reinhard. Jadi tebal, jadi penting lah teman-teman untuk membaca buku berjudul Pram Lawan. Nah, tayangan ini mudah-mudahan bisa memancing teman-teman untuk membaca lebih jauh karya-karya Pram. Baik, yang saya akan sampaikan pada tayangan ini yakni tentang wawancara terkait Nobel, diambil dari halaman 332. Sobat Sastra, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bung, gigi palsunya sudah jadi. Sudah saya pakai, tapi langit-langitnya pada hancur. Nggak tahu, mungkin karena penyesuaian. Untuk makan nggak menyenangkan aja. Sekarang nyangkut di gigi. Nggak sakit, nggak apa-apa. Kalian nggak usah takut. Dokternya mau dibayar, nggak mau. Sering itu saya ke dokter, dibayar nggak mau. Dulu adik saya kena TB, sekarang sudah meninggal. Dibawa ke dokter Jerman, digarap 3 bulan. Setiap saya tanyakan mana rekeningnya, nggak usah. 3 bulan di Jakarta. Bung, kita berbincang tentang Nobel ya Bung. Masih berharapkah mendapat Nobel? Saya nggak pernah berharap. Saya nggak mengharapkan dari orang lain. Ini pelajaran dari pengalaman. Teman Bung, Günter Grass kan sudah dapat. Ya, 20 tahun baru dapat. Saya kan lebih 20 tahun. Pernah baca karya dia tidak Bung? Belum. Karena pertama kali belajar Jerman itu kan diburu.
hanya membaca dengan membandingkan dengan Belanda saja. Jadi belum bisa membaca sastra. Keluar dari Buru banyak urusan. Sudah nggak mampu baca lagi. Banyak cucu, banyak urusan dapur, segala macam. Jadi Buru ini adalah pulau Buru di mana Pram dulu di penjara. Waktu kunjungan ke Eropa, yang terakhir sempatkah Bung bertemu dia? Ya, cuma ngobrol. Ngobrol nggak bisa seenaknya, dikelilingi wartawan terus, termasuk wartawan TV. Kan terbatas kebebasan jadinya. Lalu apa saja yang dibicarakannya, Bu? Basa-basi saja. Gunter Grass itu orang Jerman pertama yang mempropagandakan karya saya. Dengan video dan segala macam. Berarti dia kenal karya Bung? Ya kenal dong. Yang dalam terjemahan asing tentunya. Dia kan pernah tinggal di India. Ya setelah dari sini, di sini kan diusir dia. Sebelum saya bebas kan dia kedengaran bantu keluarga saya segala macam. Berarti kenalannya sudah lama ya, Bu? Ya sudah lama. Dia yang kenal saya sudah lama. Dia datang ke Indonesia sebagai turis. Pertama kali bertemu di mana? Di Hamburg. Gak ingat di mana itu. Di Indonesia belum pernah ketemu. Ada satu penulis lagi yang kemungkinan dapat Nobel. V.S. Naipaul. Bung kenal? Dia beberapa kali ke Indonesia. Ya, dia pernah datang ke sini tapi saya nggak pernah ngomong. Saya banyak pendukung untuk Nobel, terutama Amerika. Bukan pennya aja, tetapi juga persnya. Bung sepakat bahwa hadiah Nobel Sastra itu merupakan puncak penghargaan tertinggi untuk sastra. Ya, puncaknya. Kalau Magsaysay, puncak untuk Asia. Ada tidak pertimbangan politis dalam pemberian Nobel Sastra? Itu selamanya ada. Kan bekas duta besar Inggris berkoar-koar waktu dapat menggagalkan saya mendapat Nobel. Saya yang menggagalkan dia. Saya yang bekerja. Bangga sekali dia. Gak ingat saya namanya. Dubes yang dulu kira-kira 10 tahun yang lalu. Bangga dia memberitakan kepada masyarakat Indonesia sama pers. Kalau dinominasi biasanya tahu dari mana? Dari panitia Nobel? Dari pers saja. Orang Indonesia yang dimintai pertimbangan dalam pencalonan itu Tuti Herati. Dia yang cerita sama saya. Setiap saya dapat surat dari Swedia, siapa di Indonesia yang patut dapat Nobel? Selamanya nama saya selalu disebut oleh Tuti Herati. Nyatanya tidak selalu orang terkenal yang dapat Nobel ya, Bu. Ya, politik. Seperti 3 tahun lalu orang Tionghoa yang dapat. Kan dapat banyak kritikan juga. Masih ada peluangkah Bung mendapatkan Nobel? Peluang ada saja. Kalau menang hadiahnya besar ya, Bung. Ya itu tergantung perang. Kalau banyak perang hadiahnya makin tinggi karena penjualan dinamit. Yang terakhir itu $800.000. Tahun-tahun sebelumnya $1.200.000. Dua putra Timur telah beroleh Nobel perdamaian, yaitu Uskup Belo dan Ramos Horta. Gimana? Bung setuju mereka diberi Nobel? Enggak. Sebab formatnya terlampau kecil. Yang nafsu dapat Nobel kan Habibie. Segala isu internasional kan tim-tim besar, Bung. Kan persoalannya fasisme Indonesia. Yang besar itu fasisme Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kesalahan tentara. Itu sisa dari Perang Dingin. Nah, itu Amerika, Australia menyokong Indonesia masuk ke tim-tim. Sekarang masih jadi persoalan celah Timur itu karena minyak. Orang Indonesia sendiri yang paling mungkin dapat Nobel hanya dari sastra. Kalau dari cabang lain sulit. Tapi saya nggak terlalu mengharapkan. Dari Indonesia sendiri penghargaan untuk Bung sangat sedikit. Padahal dari luar banyak sekali ya, Bung. Indonesia itu kan nggak memberikan nilai budaya apa-apa pada bangsa-bangsa lain, pada dunia. Gimana? Nggak ada sesuatu yang diberikan.
Korea masih menawarkan rumah pada orang yang digusurin. Indonesia menawarkan apa kepada dunia? Nggak ada. Hanya begini saja. Ya memang malu saya kalau ngomong. Harusnya ada nilai budaya yang diberikan kepada dunia. Perasaan Bung, bagaimana kalau mengingat hanya luar negeri yang memberi penghargaan? Mereka ya memang menghargai. Kan saya tidak mengharapkan. Saya nggak mengharapkan dari orang lain. Prihatin tidak Bung? Melihat perlakuan pemerintah kita selama ini terhadap Bung? Enggak. Saya kasihan justru. Kok begitu rendahnya? Ini aja orang pada bicara tentang sastra nggak ada yang menyebut saya di pers. Nggak ada sampai sekarang. Kalau dulu masih masuk akal lah, karena penguasa Orde Baru memberangus karya-karya Bung. Kami masih ingat dulu, sebagai wartawan kami tak boleh menulis tentang Bung. Katanya bisa menjerumuskan kantor. Kalau sekarang kan keadaannya sudah jauh berubah Bung. Orangnya masih orang Orba semua. Nanti kalau sudah saya fotokopi, saya berikan surat yang saya tulis untuk menjawab Rendra. Pers nggak mau memuat. Rendra ngomong macam-macam tentang saya kepada Republika. Jawaban saya nggak dimuat sama sekali, padahal tulisannya itu lebih banyak fitnah. Kapan itu Bung? Sewaktu rame-rame soal Magsaysay? Enggak, jauh sebelum itu. Sebelum 95. Kalau sudah difotokopi, akan saya berikan nanti. Rendra seperti halnya Taufik Ismail, masih keras ya Bung? Ya dia orang Orba, gimana? Tapi saya diam aja waktu mereka ribut soal Magsaysay. Sedangkan Gunawan Muhammad dan Arif Budiman sudah melunak Bung. Waktu ribut-ribut soal Magsaysay mereka menyempal. Mereka berubah sikap. Taufik itu ngomong apa saja dimuat oleh pers. Enak juga makan gula ini. Lama nggak makan gula saya, sekali-kali biar aja. Tetapi nggak boleh makan kebanyakan. Paling-paling mati. Dengan Arif Budiman, Bung menjalin hubungan? Pernah. Tetapi sekarang kan dia di Australia. Ya, mengajar di sana. Kami berencana mengambil foto Bung saat bekerja. Kapan bisanya Bung? Praktis nggak bisa ngetik lagi saya sekarang. Setiap hari salah, sudah jengkel saya. Padahal dulu pengetik kelas 1 saya. Kalau mesin ketiknya diganti dengan komputer, kan tutsnya jauh lebih ringan Bung. Itulah, tombol 2 aja salah tekan saya. Gak ingat mana ini, gak tahu nanti saya coba beli komputer. Kalau mesin ketik saya masih bisa walau salah-salah semua. Tetapi biasanya kalau ngetik salah pakai yang putih-putih, itu apa namanya, tip X. Ya nunggu keringnya itu jengkelin. Begitulah wawancara dengan Pram. Mulai dari polemik Nobelnya, kemudian kisruh dengan sesama pengarang, sampai hal-hal yang sangat pribadi, percakapan tentang rumahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kesenangan bagi sobat sastra dimanapun berada, dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan ini bisa menambah pengetahuan baru bagi sobat sastra yang baru menggauli sastra. Di luar itu, setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan Pram dengan hasil wawancaranya, setiap orang punya persepsi, setiap orang punya pendapat, dan itu yang menjadi kekuatan dan kekayaan intelektual kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.